Selamat datang di pembelajaran 3 dan 4 tema 6 subtema 2. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa berdoa. Setelah itu, ayo mulai belajarnya. Materi pembelajaran kita hari ini antara lain cita-cita besar Pati Gajah Mada, contoh keragaman suku bangsa dan budaya, contoh dan manfaat sumber daya alam, contoh bangunan hasil karya seorang arsitek, indahnya keragaman budaya Indonesia, puisi Kawanku Sejatiku. Cita-cita besar Pati Gajah Mada dapat kita lihat dari bacaan berikut ini, atau kita bisa melihat dari peta pikiran. Asal-usulnya, Gajah Mada berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Perjalanan karirnya, ia memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara dan Patih Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi. Sikap dan nilainya, sikapnya kerja keras dan terus menempa diri. Sedangkan nilai yang dapat kita ambil adalah teguh pada pendiriannya dan sungguh-sungguh. Cita-cita Patih Gajah Mada adalah menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Contoh keragaman suku bangsa dan budaya. Ada dua teman kita, yang satu bernama Edo dan yang satu bernama Dayu. Mereka sangat berbeda, mulai dari pulau asal, suku, bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, dan kebiasaan adat mereka sangat berbeda. Kesimpulan dari perbedaan itu adalah keragaman suku bangsa dan budaya yang ada semakin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kamu telah mempelajari berbagai jenis sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Air, matahari, tanah, dan segala yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan. Sumber daya berupa air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentang alam seperti sungai, danau, laut, tanah persawahan, dan tanah hutan. Pada setiap bentang alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan hewan. Contoh dan manfaat sumber daya alam. Sumber daya alam air terdapat di sungai, manfaatnya untuk mengairi sawah. Hewan terdapat di hutan untuk bahan makanan. Kayu terdapat di hutan untuk bahan bangunan. Minyak bumi terdapat di tanah untuk bahan bakar. Batu terdapat di sungai untuk bahan bangunan. Masih ingatkah kamu peristiwa terjadinya angin laut dan angin darat yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan mereka? Para nelayan Pantai Ngerenehan Gunung Kidul Yogyakarta kembali ke pantai ketika matahari telah naik pada siang hari. Mereka berangkat melaut pada malam dan dini hari, melaut ke tengah laut, dan menebarkan jala mereka untuk menangkap ikan. Ketika mereka menyentuh bibir pantai pada siang hari, mereka akan disambut oleh para nelayan lain untuk membantu menggeser perahu mereka ke daratan. Beberapa rekan nelayan lainnya akan membantu untuk menurunkan hasil tangkapannya, sedangkan nelayan yang lain membereskan peralatan menangkap ikan. Begitulah keseharian kegiatan para nelayan yang biasanya hidup berkelompok dalam sebuah perkampungan atau desa nelayan. Lalu, kemanakah hasil tangkapan ikan itu mereka bawa? Tahukah kamu, ayah Beni menunjukkan kepada Beni beberapa bangunan hasil karya arsitek. Beberapa bangunan tersebut antara lain Candi Borobudur, Waduk Jatiluhur, Jembatan Suramadu. Bahkan, seorang arsitek juga berperan dalam usaha mempersatukan umat beragama. Lihatlah Masjid Istiqlal Jakarta yang berdiri megah berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta
tempat umat Katolik beribadah. Masjid Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada tahun 1961. Pembangunan masjid ini memerlukan waktu 17 tahun, hingga digunakan pertama kali pada tahun 1978. Perancangnya bernama Friedrich Silaban. Kehebatan lain seorang arsitek adalah mampu membuat gedung dengan desain yang unik, namun tidak mengurangi fungsinya serta keamanan gedung tersebut. Jenjang pendidikan apa saja yang harus ditempuh untuk menjadi seorang arsitek? Yaitu pendidikan minimal S1 jurusan arsitektur dan juga mengikuti kursus untuk meningkatkan keahliannya. Keterampilan apa yang harus dimiliki seorang arsitek? Yaitu merancang bangunan, menggambar bangunan, menghitung bahan, dan juga memperkirakan dana yang akan dihabiskan untuk membangun sebuah gedung. Mari kita baca informasi berikut ini mengenai indahnya keragaman budaya Indonesia. Manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Sumber daya berupa tanah, air, dan tumbuhan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sedangkan sumber daya berupa hewan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan perikanan dan peternakan. Kegiatan lain seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Oleh karenanya, kamu dapat mengetahui sumber daya alam di sekitarmu dan cara pemanfaatannya dengan mengetahui pekerjaan orang-orang yang tinggal di sekitarmu. Contohnya, kita punya 4 teman, yaitu Udin, Siti, Dayu, Lani, dan Edo. Pekerjaan orang tua mereka antara lain petani yang menggunakan sumber daya alam tanah, air, dan tumbuhan, peternak yang menggunakan sumber daya alam hewan dan tumbuhan, nelayan yang menggunakan sumber daya alam laut dan ikan, karyawan pabrik kertas yang menggunakan sumber daya alam tumbuhan, yaitu kayu, dan pedagang sayuran yang menggunakan sumber daya alam tumbuhan. Sekarang, ayo kita kerjakan tugasnya. Berdasarkan puisi Kawan Sejatiku, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan kata ya atau tidak sesuai dengan puisi tersebut. Contohnya, puisi ini berkisah tentang kawan yang tidak setia. Jawabannya adalah tidak, karena puisi Kawan Sejatiku berkisah tentang kawan yang setia. Tulis di buku tulismu dengan jelas dan rapi, setelah itu difoto dan dikirimkan ke bu guru. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Terima kasih.